Pencari kerja bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan yang mengikuti acara itu. Sejumlah pencari kerja jatuh pingsan, bahkan beberapa di antaranya sempat saling adu mulut hingga nyaris adu jotos. Kita ingat nggak waktu debat Pilpres tahun 2024 yang lalu? Janji adanya 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Gibran. Sampai sekarang nggak jelas realisasinya. Dan bahkan ribuan, puluhan ribu terjadi PHK. Dan yang mencari pekerjaan berebut semua zong. Yang justru malah dapat kerjaan tambahan, yang otomatis dapat tambahan pendapatan para wakil menteri. Rakyatnya dari PHK. Sangat absurd. Memang pemerintah sekarang itu sangat absurd. Semembingungkan itu negara, ngurus rakyatnya ini. Seolah-olah bila para wamen nggak ditambah jabatan yang lain, kayak penghasilannya kurang. Ini semakin ngawur ini pemerintah kita. Para wakil menteri kemudian mendapatkan kesibukan lain sebagai komisaris BUMN. Dan itu bukan tugas sosial. Yang reneng bayarannya loh. Wah, itu bayarannya gede. Mungkin tidak hanya bayaran, tunjangan dan fasilitas pun. Wamen yang jadi pengawasnya perusahaan negara didapatkan juga. Jumlah wamen pun nggak tanggung-tanggung. Ada 23 wakil menteri yang sekarang ini punya status sebagai komisaris BUMN. Ngawur nggak itu? Masyarakat harus paham. Ini negara sudah aut-autan. Banyak jabatan double-double. Gajinya ora umum. Bisa puluhan ratusan juta. Tapi wong cilik cari kerjaan sangat sulit. Ini biadab ini. Cara kepemimpinan seperti ini. Sedangkan kita wong cilik. Rakyat biasa wong dalanan. Tekan sing wis but gawe nyari uang aja susah. Materi itu kayak pada hilang entah kemana. Yang kayak ginian nih. Mau berharap kayak apa? Ke pemerintah. Berbagai event job fair yang diadakan oleh banyak pemerintah daerah. Selalu penuh pelamar. Dan banyak yang tidak punya kesempatan. Mereka pada berdesak-desakan, uyuk-uyukan, senggol-senggolan hanya perkara mau cari kerja. Malah ada yang berantem karena pengen segera mendapatkan pelayanannya. Itu pun belum tentu dapat pekerjaannya. Ini wamen. Urusannya apa ini? Tujuannya apa untuk double-double jabatan seperti ini? Dengan fakta seperti ini, mau sampai kapan kita menggantungkan harapan nunggu perhatian? Kalau rencana 19 juta lapangan kerja benar-benar ditepati. Nggak akan ditepati. Pak Prabowo, Gibran sebagai penguasa lebih memikirkan orang-orang dekatnya. Agar makin tambah pundi-pundi. Ini kalau wamen saja yang jadi komisaris mencapai 23 orang. Bila ditambah dengan TKN, lalu dari organ relawan, orang dekat kekuasaan, jumlah komisaris dari orang dekat kekuasaan bisa makin bengkak. Rakyat jadi apa? Masyarakat harus tahu ini, harus paham nih. Jangan diem aja. Apalagi para pemuja dan penjilatnya itu. Dapat apa Anda ini? Kayak gini kok katanya Pak Prabowo bersedia mati buat rakyat. Piamih percaya Pak. Yang ada mati hati nurani. Contoh ini. 2 wakil menteri yang baru saja dilantik menduduki komisaris adalah Wamen Komdiki. Ada Bung Angga Prabowo yang dipasrai komisaris utama PT Telkom. Dan Bung Nizar Patria jadi komisaris utama PT Indosat. Sementara Bung Angga selain wamen kan punya tugas tambahan sebagai juru bicara presiden juga. Kenapa ini Pak? Ada apa dengan cara-cara seperti ini? Atau Pak Prabowo tidak tahu hal-hal seperti ini? Hanya diserahkan oleh Menteri BUMN. Dan itu ngawur kan? Apakah tidak ada regulasi, aturan-aturan yang membatasi seorang pejabat bisa double jabatan? Pegawai ada daftarnya. Wamen siapa saja yang rangkap jabatan. Apa ya tak sebutkan siji-siji. Silahkan cek
aja di media. Banyak kok yang sudah dimerilis. Nek semua nama wamen tak baca, ngabisin waktu. Iki begawan ini orang ngapusin untuk apa? Dan mestinya BUMN sebagai perusahaan negara harus bekerja profesional supaya mampu ngasih keuntungan besar sebagai sumber pendapatan negara. Tapi kenyataannya sekarang 82% pendapatan APBN dari pajak rakyat. BUMN apa kerjanya? SDA negara kita itu sangat besar, kaya raya melimpah, sumber daya alam. Akhirnya kan hanya untuk bancaan aja kan. Kerja profesional BUMN gimana bisa terwujud? Ada salah satu pengawasnya, kerjaannya utama di kementerian. Di PT Telkom saja sampai ditaruh 3 wamen yang jadi komisaris. Lah kok ngene ini piye? Ora sisan 5 komisaris wamen kabeh. Selain tadi ada Bung Angga, juga ada Bung Silmi Karim yang wamen IMIPAS. Serta Pak Ozi Dermawan, wamen ATR BPN. Yang ginian loh, bikin rakyat makin hilang respect pada pemerintah sekarang. Ini Begawan sangat menyesal, marah, mewakili rakyat, masyarakat yang sangat kecewa dengan cara-cara kebijakan pemerintah yang begitu memberikan fasilitas kepada orang-orang pusat, para penguasa, sampai blending sementara rakyatnya menderita seperti ini. Ini negara kayak apa ini? Situasi ini berkebalikan sama yang dirasakan banyak Gen milenial maupun Gen Z, utamanya sing lagi wae lulusan, gak lanjut sekolah apa lanjut kuliah, tenan golek gawean angel pol ini. Lama-lama masyarakat, anak-anak generasi muda, apa gunane kuliah nek golek gawean nek lulus angel, sehingga tambah hari sing ra duwe kerjaan bertambah. Makin banyaknya pengangguran yang bergantung pada lowongan kerja juga dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang semakin turun. Dan kemampuan tuku wae ra eneng, ame buka usaha yo mau-mau. Apa masyarakat ditunggu marahnya? Hah? Ini bahaya, ini Pak Prabowo harus sadar, Pak Prabowo harus mengerti, harus paham bahwa di masyarakat itu sangat resah. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang semakin membuat masyarakat marah. Kalau uang yang dipegang rakyat terbatas, gimana yang nggak punya kerjaan berani ambil risiko, buka usaha, ngajuin pinjaman ke bank, urung duwe aset atau jaminan. Bila punya pun kebanyakan punya orang tua. Kalau tidak daya belinya rendah, kalau tingkat daya belinya rendah, nggak ada yang beli, khawatir nggak bisa nyicil. Serba susah ini masyarakat di bawahnya. Malah jaminannya so ke laut, repot. Ngajukan pinjaman ke bank tujuannya bisa ngatasi kebutuhan sehari-hari, mosok malah jadi nambah beban bagi para pengusaha. Lo andai daya beli itu masih normal, loh, mungkin orang masih ada pilihan berani buka usaha meskipun kecil-kecilan. Lawang buktinya di Jakarta sudah banyak hotel dilego, dijual, ditawarkan dengan harga murah. Itu hotel di ibu kota saja, hotel wis ngibar ke bendera putih kok, tanda menyerah, lempar handuk putih, udah gak kuat. Tingkat okupansi makin hari minimal bertambah aja, nggak kuat. Malah saya nyungsep, otomatis owner kan yo gak tenang, khawatir makin lama kerugiannya makin tambah gede. Yang sudah bekerja sebagai ojol saja loh, kalau ada pilihan lain itu jane mau ganti kerjaan. Masalahnya alternatifnya nggak ada. Sehari buat ojol dapat 50 sampai 70 ribu itu udah bagus banget. Itu di kota besar loh. Dan minimal akun dihidupkan 10 jam loh. Kalau diaktifkan kurang dari itu, apalagi hanya di kabupaten pinggiran dapat 30-40 itu udah bagus banget. Kenyataannya memang sulit nyari kerja. Dan yang masih bertahan di pekerjaan kadang karena tidak ada pilihan lain. Yang pada buka usaha nyari konsumen dan pelanggan baru, yo angel seperti Begawan. Begawan banyak membuka usaha-usaha. Ada yang masih nombok banyak. Karena memang daya beli masyarakat semakin turun. Dan fakta ini diperkuat dari penelitian yang lagi tak tok kewingi, sesuai dengan hasil survei yang dirilis sama lembaga-lembaga lingkaran survei Indonesia. Jadi kemarin tuh LSI Deni JA dalam survei 7 bulan pemerintahan Prabowo Gibran menyebutkan salah satu rapot merah pemerintah itu ada di soal lapangan pekerjaan.
Sebanyak 60,8% responden merasa lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bahaya, Pak. Semakin banyak masyarakat nganggur, semakin banyak orang tidak pegang duit. Nanti kriminal akan bertambah. Akan terjadi keruwetan, tidak nyaman. Akhirnya kerusuhan. Ini saya tidak menteni-menteni. Ini siklus. Artinya dampak dari sebuah ekonomi yang semakin sulit ini. Dampaknya ya tetap kriminal akhirnya. Ini sangat harus dijaga. Coba kita komparasikan dengan data yang dari BPS. Katanya ada 7,28 juta orang per Februari lalu itu nganggur. Itu saya nyebut BPS loh, bukan saya. Dan 7,8 juta orang setara sama 4,76% dari angkatan kerja. Gede banget itu. Hingga saat ini pemerintah belas belum merilis. Sudah ada berapa juta lapangan kerja yang disediakan? Begawan belum dapat datanya. Nunggu 19 juta lapangan pekerjaan sampai kiamat nggak bakal ada. Itu cuma omongannya orang, halusinasi aja. Dan masyarakat harus paham. Sing marahi saya gegirisi, gawe semruwang hatine rakyat itu. Malah pejabat-pejabat yang sudah punya beban maupun tanggung jawab ditambahi gawean. Bukan hanya 1, 2. Dan gajinya bisa puluhan juta. Iya. Yang tadi wamene malah untuk jabatan liane. Ya nek mau tambah gawean saja. Ini sak gaji ini sama fasilitas juga mereka terima. Dan tambahan 23 orang komisaris yang rangkap jabatan tidak menggaransi, tidak bisa memastikan BUMN kerjanya tambah baik atau tidak. Memberikan pendapatan ke APBN yang besar atau tidak. Nyatanya yang enggak. Tetap 82% pendapatan APBN diambil dari pajak rakyat, mencekik rakyat. Nek begawan ya ranggumun. Kebijakan Pak Prabowo nyemplung ke wamen jadi komisaris. Ranggumun. Cuma mungkin nyontoh sama Jokowi. Lawang presiden dulu itu harus berpayah-payah nyarikan kerjaan anaknya. Ini makin menandakan memang kerjaan di Indonesia itu langka. Tur kerjaan jadi pengusaha di keluarga Jokowi mungkin tidak dianggap kerja itu. Melainkan dianggap nyodakohi wong-wong cilik wae sing butuh gawean itu. Lah gimana? 2 dan 1 menantu, 2 anak dan 1 menantunya yang semua sudah berstatus pengusaha masih disuruh jadi politisi dan usahanya dibiarkan karena politisi lebih gampang cari duit. Berarti status pengusaha itu durung dinamai bekerja. Kan sampai sekarang Jokowi sing pensiun saka presiden, ya plus tuh nggak terlihat balik ke produksi pabrik kayu yang dimilikinya, yang membesarkan dia ke tempat produksi mebel. Dia lebih suka eksis di politik. Sekali lagi, di politik tuh gampang cari duitnya. Karena dia bisa pegang kekuasaan, bisa pegang kebijakan. Dan yang dikorupsi apa mereka-mereka itu, para pejabat-pejabat di atas. Sumber daya alam Indonesia. Sebagian besar itu yang diorak-arik. Ini menandakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekarang makin sempit aja. Yang terbuka buat rakyat. Karena yang gede-gede sudah diemplak sama pejabat-pejabat di atas. Di masa akhir jabatan Jokowi, ternyata juga ada 39 orang dari Kementerian Keuangan yang juga punya gawean tambahan. Padahal orang Kementerian Keuangan selain tanggung jawabnya besar, pasti sibuknya kayak apa coba? Begawan ngonten karo duwe usaha, beberapa usaha aja. Wes bingung kantor waktu loh. Kenapa mereka itu bisa nyambi saukai pekerjaan gitu? Apa wong legan golek momongan gitu. Nah, mungkin ada yang mikir, kok bisa rangkap jabatan itu para wakil menteri itu? Gimana itu? Kenapa bukan menterinya? Nah, menurut informasi dari Pak Profesor Mahfud, dulu Mahkamah Konstitusi pernah ngasih keputusan, pejabat negara emang tidak boleh jadi komisaris. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, saat itu yang dimaksud pejabat negara ya menteri serta kepala badan dan lembaga setingkat menteri.
Ini juga sesuai penjelasan PCO loh, yang berkali-kali membantah adanya larangan wamen buat duduk di kursi komisaris. Lagi-lagi rakyat itu dianggap bodoh semua. Dinilai kita itu gak bisa mikir gitu, gak denger Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan aturan larangan. Ini aturan yang harus ditaati oleh para pejabat. Padahal perumpamaannya sederhananya banget. Nek menterinya nggak boleh rangkap jabatan, mestinya bawahannya apalagi kan nggak. Kan gitu harusnya. Tapi Bung Hasan bilang tidak ada belage atau tulisan atau klausul secara tegas menyebut wakil menteri gitu katanya. Menteri yang ada. Dengar alibi Bung Hasan ini wanyel tenan. Nek ning ngarep kuwi salah. Lu padahal kan rakyat Indonesia itu persis kayak anak PAUD, anak TK yang dibilangi apapun sama gurunya terus gebu panut itu. Gini deh perumpamannya yang jelas, biar gampang kita buat dipahami. Kalau wamen rangkap jabatan itu salah. Kompolnas pernah lihat rambu-rambu lalu lintas yang tanda panah warna putih hadap ke atas tuh. Backgroundnya biru. Backgroundnya tuh. Yang itu artinya satu arah. Misalnya motor listrik atau tank atau storm atau kontainer melawan arus di lokasi yang dinyatakan searah dengan dan ditilang polisi, itu polisinya benar atau salah? Polisinya ya benar, yang salah pelanggarnya. Mau pakai kendaraan apapun dia salah. Yang namanya aturan arus searah tanpa ada tanda pengecualian, semua pengguna jalan dilarang melawan arus. Apa berani para pelanggar yang ditilang polisi? Alasannya itu kan saya bawa stum Pak. Atau ngomong ini kan kendaraan listrik Pak. Bisa bicara gitu. Rambu-rambunya nggak dijelaskan aturannya itu buat siapa Pak. Nggak boleh begitu. Berani bilang begitu. Namanya searah berlaku buat siapa saja. Kendaraan apa saja. Termasuk dalam hal ini ya keputusan MK tadi. Meski disebutkan jabatan itu menteri yang mengkonsolidasikan kementerian. Mau bagaimanapun, atasannya, bawahannya itu kan wamen. Menteri itu kan atasannya wamen. Nek bose aira entuk rangkep, anak buah ya gak entuk no kudune. Sebab itu jabatan politik. Lah kan malah janggal, atasannya gak boleh merangkap, bawahannya bisa double-double. Ini koplak ini. Bila ini dibiarkan, nanti apa? Gak timbul kecemburuan. Ganti menteri kalah sama anak buahnya, wakilnya. Apalagi BUMN itu gede. Macam PLN, Telkom, PT KAI, Wika, dan lain sebagainya. Para menteri akan berpikir, ngerti ngono, pilih jadi wamen. Penak malah. Saking puteknya mikir lowongan kerja, Menteri ESDM Pak Bahlil itu berkomentar. Yang seolah-olah cuci tangan pada janji pemerintah menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Katanya jangan kufur nikmat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Ngawur tenan ini ya, Bahlil ini. Siapa yang kufur nikmat, Bos? Rakyat itu mati-matian nyari kerja. Sekedar buat nyukupi kebutuhan pokok tak itu. Nyari buat beli makan buat keluarga. Dan biaya pendidikan buat anak-anak. Kok kufur nikmat? Ngawur ini. Banyak yang tak mampu buat bayar iuran BPJS. Mana bisa para pengangguran melakukan konsolidasi. Lalu demo beramai-ramai. Omonganmu jangan kufur nikmat. Menganggap masyarakat itu melalaikan Tuhannya. Sembarangan aja nih Menteri SDM. Pemerintah makin buta dan tuli atas fakta yang ada sekarang. Mana Gibran itu? Yang sok-sokan mau nyepai 19 juta lapangan pekerjaan. Buktikan. Jangan cuma ngomong-ngomong. Rakyat sudah gembreket. Ini saya Om Begawan mewakili keresahan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang semakin hari semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan sangat sedikit. Daya beli masyarakat turun, ekonomi tidak berputar. Susah rakyat. Sementara pajak terus dicekik oleh pemerintah.
untuk mencukupi APBN. Sementara SDA bangsa ini dimaling, dikorup oleh para pejabat. Buat glending wetenge dewe-dewe. Marah ini masyarakat ini. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.